Bab 1141, bersenang-senang. Mencobanya. Tentu saja, tujuan utama Luke bukanlah untuk menekan Brook. Dia adalah siswi kaya stereotip yang tidak lebih dari seekor lalat yang ditamparnya, dia memasang ekspresi palsu demi Mindy. Setelah hari ini, setiap Miss atau Master muda yang datang mencari Mindy harus memiliki modal yang cukup. Pertama-tama, mereka harus cukup kaya untuk dengan mudah mengeluarkan ratusan ribu dolar untuk memodifikasi mobil mereka untuk bersenang-senang, dan kedua, keterampilan teknis mereka sendiri harus cukup baik. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk memprovokasi Mindy. Ada juga syarat tambahan untuk para pria, mereka harus setampan Luke. Luke tidak menyangka banyak cowok SMP yang bisa memenuhi semua persyaratan ini. Namun, pada akhirnya, jika Mindy masih diganggu tanpa alasan, pemimpin kelompok kemungkinan besar akan dipukuli. Sangat sedikit anak SMP yang bisa bertarung lebih baik dari Mindy. Mindy masih tenggelam dalam pikirannya ketika Monica duduk di sebelahnya dan menyerahkan sebotol air mineral. Dia menyentakkan dagunya kedua orang yang sudah mulai mendiskusikan perdebatan itu. Kamu tidak membual tentang saudaramu, kan? Nikki cukup baik. Saat kita bertarung dengan serius, aku bukan lawannya. Mindy kembali sadar. Mendengar itu, dia menatap Monica dengan aneh. Kau terlalu memikirkannya. Monica tidak bodoh. Mendengar itu, dia tahu bahwa kekhawatirannya salah tempat. Apakah Lukas itu baik? Mindy terkekeh dan menyesapnya. Jangan khawatir. Jika dia hanya bermain-main, dia mungkin tidak akan menyakitimu. Monica menatapnya. Keterampilanmu memang cukup bagus ketika kamu lulus ujian masuk tim. Jadi, kamu memiliki dasar yang baik dalam pertempuran. Mindy mengernyitkan hidungnya dengan lucu. Bagaimana kalau kita mencobanya nanti? Monica mengulurkan tangan kanannya. Ayo lakukan itu. Mindy melihat tinjunya dan kemudian memukulnya dengan tinjunya sendiri. Baik. Nikki dan Luke sudah berdiri di tempat. Untuk membalas budi hari ini, Luke dengan mudah menyetujui pertandingan dan akan membiarkannya melakukan yang terbaik sampai dia kebobolan sendiri. Bahkan jika dia mengalahkannya, dia masih harus memikirkan cara lain untuk kalah agar gadis itu tidak menjadi sial. Kedua belah pihak mengenakan sarung tangan dan alat pelindung untuk menghindari cedera. Luke tidak takut, tapi dia tidak ingin terlihat seperti meremehkan Nikki, jadi dia memakai alat pelindung untuk menghindari tangan Nikki terluka. Sambil mengangkat tangannya dalam pose tinju yang sangat biasa, dia memberi isyarat padanya untuk memulai. Nikki tidak membuang waktu. Dengan teriakan ringan, pukulannya menghujani seperti badai. Profesional. Itulah kesan pertama Luke. Nikki menunjukkan kekuatan seorang petarung profesional dengan serangan pembukanya, dia tidak berada pada level amatir seperti yang dipikirkan Luke. Juga, ketika dia melihatnya dengan mudah memblokir pukulannya dengan sikap tinju standar, dia secara bertahap meninju lebih cepat dan lebih kuat. Semenit kemudian, Mindy sangat terkejut. Dia menyenggol Monica. Apakah anggota inti klub tempur Anda semua adalah petarung UFC wanita? Monica memperhatikan setiap gerakan Luke. Tidak, Nikki hanya melakukan latihan harian di sana. Jika dia melakukan yang terbaik, hanya aku yang hampir tidak bisa menjadi sparring partnernya. Mindy terkejut. Kamu bisa melawannya. Dia melihat detail pertarungan Luke dan Nikki dari dekat. Nikki belum tentu kalah darinya di private match seperti ini. Tentu saja, Mindy pasti akan langsung membunuh Nikki dalam pertarungan sungguhan, tapi itu karena pengalaman dan persyaratan bertarung mereka berbeda. Dengan keterampilan Nikki, selama dia tidak menunjukkan belas kasihan dalam membunuh pengedar narkoba seperti Mindy, dia memiliki peluang 50-50 untuk menang. Mindy benar-benar tidak menyangka, jika Monica bisa melawan Nikki, maka dia tidak lebih lemah dari Mindy. Tidak heran kedua gadis itu begitu percaya diri ketika mereka berbicara tentang berkelahi, mereka benar-benar bukan penggemar biasa. Saat itu, bukan Mindy yang paling kaget, melainkan Nikki dan Monica. Mereka telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ini karena mereka tidak menggunakannya. Mereka hanya bertemu di kelas 7, dan hanya kenalan biasa saat itu. Tetapi mereka berdua secara tidak sengaja bertemu satu sama lain di sebuah klub malam. Monica menyelinap untuk melihat-lihat, tetapi diganggu oleh sekelompok penjahat. Monica benar-benar memandang rendah mereka. Setelah membawa mereka ke gang yang gelap, perkelahian pun terjadi. Tak jauh dari situ, Nikki melihat Monica dipaksa masuk ke gang oleh segerombolan preman. Meskipun mereka tidak saling mengenal dengan baik, dia masih pergi untuk membantu. Setelah memasuki gang, dia melihat Monica melawan selusin preman. Nikki menyerang tanpa ragu-ragu. Bersama-sama, mereka melumpuhkan selusin preman. Bisa dikatakan bahwa mereka menjadi dekat setelah bertengkar. Kemampuan tempur mereka yang luar biasa adalah rahasia bersama mereka.
Semua orang di gym memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi Luke adalah yang paling terkejut. Saat dia menyerang, kekuatan yang ditunjukkan Nikki meningkat, begitu pula refleksnya. Dia secara fisik bahkan lebih kuat dari Selina tanpa Gold Nugget sebagai tuan rumah simbiosis, dan hanya kurang pengalaman dan refleks. Tetapi Selina telah menjalani rezim pelatihan selama setengah tahun. Pada saat yang sama, Nugget emas menyerap energi khusus di tubuhnya setiap hari sebelum mengirimnya kembali. Fisiknya meningkat dengan mantap, dan dia sekarang 2 kali lebih kuat dari orang biasa. Nikki hanyalah seorang siswa sekolah menengah. Bagaimana dia bisa lebih kuat dari Selina, yang memiliki cheat? Luar biasa. Kejutan melintas di benaknya. Setelah berpikir sejenak, dia dengan tegas memutuskan untuk mengalahkan Nikki dengan adil. Tidak menerima kesempatan yang diberikan dewa ini adalah kejahatan. Dia akan memberi kompensasi kepada Nikki nanti. Mengambil keputusan, dia tidak segera mengambil tindakan, tetapi mengamati Nikki lebih hati-hati. Nikki adalah seorang gadis kulit putih yang tinggi. Pada usia 16 tahun, dia masih agak kurus. Entah itu anggota tubuhnya atau pinggangnya, dia terlihat sangat berbeda dari petarung tipe kekuatan. Atau lebih tepatnya, dia seharusnya tidak begitu kuat mengingat fisiknya. Cara dia memukul Luke dengan tinjunya, seorang gadis biasa pasti sudah mematahkan lengannya. Nikki, bagaimanapun, tidak terganggu, dan bahkan semakin bersemangat semakin dia bertarung. Pada saat itu, dia memperingatkannya, hati-hati. Saya akan menggunakan lebih banyak keterampilan tempur. Jangan hanya fokus pada tinjuku. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Bagus, aku bisa mencoba yang lain juga. Saat dia berbicara, Nikki mundur 2 langkah dan beralih dari tinju ke gaya bertarung UFC, dan gerakannya menjadi lebih gesit. Ketika sikap Luke berubah, mata Nikki berbinar. Muay Thai. Luke terkekeh tapi tidak menjawab. Ini bukan Muay Thai. Selama situasinya benar, dia bisa menggunakan Jiu-Jitsu berhasil untuk menjatuhkannya di detik berikutnya. Tetapi melihat bahwa Nikki mungkin bisa memberinya kemampuan, dia memutuskan untuk membiarkannya bahagia sebentar. Mindy dan Monica, yang duduk di samping, tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak bisa mengalihkan pandangan dari dua lainnya, dan menunggu pertarungan yang lebih brilian. Bab 1142, tak terduga kuat. Benar saja, tinju, Muay Thai, karate, dan judo semuanya tampil dalam pertarungan berikutnya. Medan pertempuran Luke dan Nikki meluas dari pusat ke seluruh gym. Mereka berdua seperti monyet yang lincah. Segala macam perlengkapan fitness menjadi alat peraga pendukung serangan dan pertahanan mereka. Mereka melompat dan bergerak, dan tidak melewatkan kesempatan untuk menyerang pihak lain. Ini membuat pertandingan lebih menyerupai pertarungan sebenarnya. Mindy dan Monica tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Mereka berdua sangat terkejut. Mereka tidak menyangka sepupu, sahabat pihak lain menjadi begitu kuat. Lalu, tidak ada. Luke tiba-tiba mendekati Nikki dan mengambil 2 pukulannya sebelum mengunci lengan kanannya di tempatnya. Nikki berjuang selama 5 detik sebelum dia hanya menepuk tanah dan kebobolan. Ketika Luke bangun, dia tersenyum dan bangkit. Menggosok lengan kanannya, dia berkata dengan tidak percaya, "Kamu bisa menekanku dengan kekuatanmu." Geli, Luke mengangkat lengannya untuk memamerkan otot-ototnya. "Nona muda, saya juga berlatih. Kamu cukup kuat untuk menghancurkan pria biasa, tapi tidak cukup kuat untuk mengangkat 200 pon dengan 1 tangan, jadi kamu tidak punya peluang." Nikki berpikir sejenak dan menerima kenyataan itu. Dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. "Saya selalu merasa bahwa tinju saya cukup kuat. Saya selalu fokus pada gerak kaki. Sepertinya aku juga perlu berlatih pertarungan darat." Lukas mengangguk. "Kamu tidak perlu memaksakan diri jika kamu tidak menyukainya. Anda hanya perlu fokus pada beberapa pelatihan pertahanan melawan teknik pertempuran darat. Hanya sedikit orang yang pandai dalam semua keterampilan tempur. Pilih pendekatan terbaik untuk diri Anda sendiri dan mainkan kekuatan Anda." Saat mereka berbicara, mereka berjalan ke samping. Mindy dan Monica mendengar semuanya dengan jelas dan setuju dengan Luke. Ada batas energi seseorang, dan bakat tidak maha kuasa. Daripada mempelajari segalanya dan tidak menguasai apapun, lebih praktis untuk berlatih di bidang yang Anda miliki. Setelah Nikki duduk, Luke menatap Monica sambil tersenyum. "Apakah kita akan berkeliling juga?" Monica tersenyum pahit. "Aku bukan tandinganmu." Lukas tertawa. "Aku tidak akan menggertakmu dengan kekuatanku." Bagaimana kedengarannya? Mata Monica berbinar. "Apakah kamu serius?" Ketika Nikki melawannya, dia pada dasarnya menghancurkannya dalam hal kekuatan dan kemahiran, dan menang dalam satu gerakan. Luke telah menunjukkan kekuatan dan keterampilan yang sama banyaknya dengan Nikki.
Monica tahu betul bahwa jika dia melawan Nikki versi pria yang lebih kuat ini, dia hanya akan kalah lebih cepat dan menyeluruh. Tetapi jika dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menang, dan fokus pada pertukaran petunjuk, dia merasa bahwa dia mungkin belum tentu kalah. Luke mengangkat tangannya dan menunjukkan bahwa mereka bisa mulai di tengah gym. Monica, bagaimanapun, berkata sambil tersenyum, pertarungan terakhirmu lebih menarik dan lebih seperti pertarungan yang sebenarnya. Haruskah kita melakukan hal yang sama? Lukas mengangguk. Oke, bawa. Begitu dia berkata, oke, Monica menyapukan satu kaki di pergelangan kakinya. Demikian pula, Luke mengarahkan pukulan ke wajahnya. Monica tidak panik. Dia bersandar lebih jauh ke belakang untuk menghindari serangan, tapi kakinya tidak berhenti bergerak. Luke melangkah maju dan mengambil kesempatan untuk meninjunya lagi. Monica sudah menyelesaikan sapuan dengan kakinya, dan itu bukan lagi ancaman. Sudut mulut Monica melengkung. Tiba-tiba mendorong kaki yang baru saja menyentuh tanah, dia berputar untuk menendang perut bagian bawah Luke dengan kaki satunya. Luke tersenyum senang dan mengangkat tangannya untuk menahannya. Monica tiba-tiba menarik kakinya ke belakang dan menghindari lengannya. Dia membalik ke belakang 2 meter dan berdiri di tempat sekali lagi. Luke tidak terburu-buru mengejarnya. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, kamu menahan diri dengan tendangan itu, kan? Itu seharusnya serangan diam-diam, kan? Petik 2. Monica merasa terhibur. Ini hanya spar pribadi, bukan kompetisi knockout. Jika aku menghancurkanmu, hati seseorang akan sakit. Saat dia berbicara, dia melirik Nikki. Wajah Nikki, yang merah karena aktivitasnya sebelumnya, semakin memerah. Mindy memutar bola matanya. Syukurlah, setelah itu, Luke dan Monica berhenti bercanda, dan pertandingan resmi dimulai. Hanya dalam 10 detik, Nikki dan Mindy menyadari bahwa mereka berdua seimbang. Tidak seperti Nikki yang suka menggunakan kekuatannya untuk menekan lawannya, kelebihan Monica adalah kelincahan dan tekniknya. Luke tidak ingin menjatuhkannya ke dinding dengan bahunya dan mengubahnya menjadi pasta, dan juga hanya menggunakan teknik untuk menghadapinya. Itu tampak seperti pertunjukan kungfu. Tapi Mindy dan Nikki sama-sama tahu bahwa ini bukan film. Mereka duduk kurang dari 2 meter jauhnya, dan ahli tempur. Mereka memiliki pandangan yang jelas tentang pertarungan, dan menjadi lebih fokus. Dalam segala hal, pertandingan Monica jauh lebih seru daripada pertandingan Nikki. Setelah Luke melepaskan keunggulan kekuatannya, pertarungan yang murni berdasarkan teknik lebih mengharukan bagi mereka yang tahu cara membacanya. Lagi pula, mereka tidak bertarung sampai mati. Yang terbaik adalah jika spar semacam ini bisa mencerahkan para peserta dan penonton, yang akan menyenangkan. Itu sama untuk Lukas. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia mengetahui bahwa Nikki adalah manusia super. Sejak dia mendapatkan mode super learning, dia berhenti mengejar skill tempur. Dia bisa dengan mudah membunuh ahli tempur dengan senjatanya. Semakin banyak ahli tempur yang dia bunuh, semakin banyak kemampuan tempur yang dia dapatkan. Setelah dia menyerap keterampilan seseorang, dia akan beralih ke keterampilan orang lain, dan terus-menerus membangun kemampuan tempurnya sendiri. Bahkan tanpa menaruh perhatian penuh padanya, dia tidak pernah berhenti berkembang. Kemampuan baru yang sepenuhnya menjadi miliknya telah muncul di daftar kemampuannya, kecakapan tempur dasar. Dia tidak menghabiskan poin kredit, dia juga tidak mendapatkannya dari lawan yang kuat. Sama seperti itu, Luke perlahan mengumpulkan, mengoptimalkan, dan menyempurnakan kemampuan basic combat dari ratusan orang. Faktanya, Luke belum bertemu dengan seorang ahli yang memiliki kecakapan tempur dasar. Tapi hari ini, dia benar-benar menemukan keberadaan magis Monica. Keterampilan tempur Monica jauh melebihi harapannya, dari apa yang bisa dilihat Luke, dia tahu bahwa dia berada di puncak pertarungan dasar. Bagaimanapun, Dedi System sangat pemilih. Apa yang disebut pertarungan dasar mencakup semua orang di bumi, dari petarung profesional hingga mereka yang berada di puncak keterampilan mereka. Sederhananya, siapapun yang kemampuannya antara 60 dan 99 dinilai dasar oleh sistem. Secara teknis, orang yang mencetak 99 bisa langsung mengubah orang yang mencetak 60 menjadi memo, tetapi mereka semua masih dasar dalam sistem. Adapun kecakapan tempur dasar Luke, itu bisa dianggap level di atas 100. Sebagai seseorang yang memiliki segala macam keterampilan basic combat, membunuh seorang petarung top yang mencetak 99 adalah hal yang mudah. Dasar dan dasar adalah level yang sama sekali berbeda. Perbedaan kekuatannya sama seperti antara pesawat tempur generasi kelima dan keempat. Bab 1143, klik baru, dan menghadiri sekolah dengan benar.
Monica adalah seorang ahli tempur dengan lebih dari 90 poin. Dia adalah salah satu yang terbaik di antara generasi keempat, tetapi Luke telah membunuh beberapa orang dengan tingkat keterampilan ini. Hal yang benar-benar ajaib adalah bahwa Monica benar-benar meningkat tanpa henti. Saat dia melawan Luke, keterampilan bertarungnya meningkat dengan cepat. Luke bahkan merasa bahwa selama dia punya cukup waktu dan latihan, dia akan secara pribadi menyaksikan gadis itu menjadi penduduk bumi kedua dengan kecakapan tempur dasar. Tapi jelas tidak ada cukup waktu hari ini, dan itu tidak perlu. 5 menit kemudian, Luke menggunakan refleksnya yang luar biasa untuk berhasil menyelesaikan kuncian leher. Ketika lengannya yang kuat melingkari leher Monica, dia tahu bahwa dia telah kalah. Bukan karena dia ceroboh, hanya saja dia tidak bisa menghindarinya. Jadi, dia hanya menepuk lehernya 2 kali untuk menunjukkan bahwa dia kebobolan. Dia menghindari melawan Luke dalam jarak dekat karena dia tahu bahwa dia tidak memiliki keuntungan dalam hal ini. Setelah Luke melepaskan, dia berbalik dengan senyum pahit. Apakah kamu menebak bahwa Nikki dan aku jarang berlatih pertarungan jarak dekat? Lukas menggelengkan kepalanya. Tidak, aku baru sadar kalau kamu takut aku mendekat. Kebetulan saya sangat pandai dalam teknik jarak dekat. Petik 2. Monica kehilangan kata-kata. Dia tidak mengandalkan kekuatan untuk menekannya. Pertarungan jarak dekat juga merupakan jenis keterampilan lain, dan melibatkan teknik yang lebih rumit dan mendalam. Dia dan Nikki tidak menyelidiki area ini, terutama karena mereka tidak harus menggunakannya. Apakah itu kekuatan super Nikki atau keterampilan luar biasa Monica, mereka tidak perlu menggunakan teknik jarak dekat ketika berhadapan dengan pria biasa. Ada begitu banyak titik vital pada tubuh manusia. Pukulan yang akurat dapat menyebabkan orang biasa jatuh atau mati di tempat. Sebagian besar waktu, kedua gadis itu harus melakukan yang terbaik untuk menahan serangan mereka untuk menghindari membunuh atau melumpuhkan lawan mereka, alih-alih memperbaiki keterampilan jarak dekat. Setelah pertarungan ini, semua orang menjadi lebih dekat. Tidak hanya yang terlemah dari mereka berempat bisa melawan lebih dari 10 orang sendirian, mereka semua jauh lebih kuat daripada kebanyakan petarung profesional. Ada sangat sedikit di lingkaran petarung di level ini. Misalnya, Nikki dan Monica hampir tidak pernah berdebat dengan orang lain selain satu sama lain. Secara alami, mereka tidak terkenal. Adapun Luke dan Mindy, yang satu terbiasa meledakkan kepala dengan senjata, dan yang lain suka menggunakan pedang berkepala 2. Mereka juga tidak memiliki pengalaman di lingkaran petarung. Mereka sekarang benar-benar menjadi sebuah klik kecil. Karena usia mereka tidak jauh berbeda, mereka dapat dianggap sebagai teman, dan dapat mengobrol dengan bebas. Mindy akhirnya tidak bisa menerima provokasi Luke, dan juga bertarung satu putaran dengan Monica dan Nikki masing-masing, dan suasana di kelompok kecil ini menjadi lebih baik. Monica melingkarkan lengannya di leher Mindy, seolah-olah dia menekannya ke dadanya. Untung kelompok Brook belum membuatmu kesal. Kalau tidak, mereka mungkin harus dikirim ke rumah sakit. Lukas bertanya, apakah mereka suka memukuli orang? Monica menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. SMP Dalton masih sangat ketat dalam hal ini. Jika mereka berani memukul seseorang, dan dipastikan bahwa peristiwa itu terjadi, mereka pasti harus meninggalkan sekolah. Namun, mereka tidak ragu untuk mendorong dan meludah, atau menuangkan jus atau kok pada seseorang. Gadis-gadis biasa hanya bisa menanggungnya, tapi kurasa Mindy tidak akan membiarkan dirinya diganggu. Luke berkata sambil tersenyum, kalau begitu lupakan saja. Jika mereka main-main seperti itu, ada sekolah lain. Jika Brook dan yang lainnya terlalu berlebihan, dia akan melakukan yang terbaik untuk menyebarkan berita tentang kelompok kretin SMP ini secara online. Begitu mereka menjadi kelompok terkenal pertama yang disalibkan di F2F, putus sekolah adalah yang paling sedikit. Siapa tahu, mereka bahkan mungkin dikirim ke pusat reformasi selama beberapa bulan. Ketika itu terjadi, kretin kecil ini akan belajar, bahkan jika mereka tidak mau. Setelah sesi sparring, mereka minum teh sore di tempat Nikki selama 1 jam sebelum Luke dan Mindy mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, Nikki mendapatkan keinginannya, dan Luke berjanji untuk melatih Mindy dan para gadis selama 1 jam setiap minggu. Kali ini, setelah Luke pergi, Nikki dan Monica tidak membicarakan gadis apapun. Saat dia mengemudi, Luke tersenyum. Ragu-ragu sejenak, Mindy masih bertanya, apakah kamu menyukai Nikki? Luke berkata, tentu saja tidak. Kami hanya teman biasa. Mindy terkejut. Lalu, itu Monica. Meskipun ada pasangan ras campuran, dia tidak berpikir Monica adalah tipe Luke. Luke menepuk kepalanya tanpa daya.
Apa yang kamu pikirkan? Mereka hanya teman. Aku tidak mengejar salah satu dari mereka, oke. Mindy merasa lega. Dia akan merasa bertentangan jika dia. Kamu terlihat sangat bahagia, jadi kupikir kamu tertarik pada salah satu dari mereka. Tunggu, jangan bilang kalian suka mereka bersama, tiba-tiba dia memikirkan kemungkinan yang lebih buruk lagi. Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul kepalanya dengan buku-buku jarinya. Apakah kamu tidak suka menonton kartun? Dari mana Anda mendapatkan ide ini? Petik 2. Dia tidak mengatakan bahwa itu adalah ide yang buruk. Lagi pula, ada terlalu banyak hal semacam ini di masyarakat ini, dan juga sekolah. Keterikatan yang berantakan antara pemandu sorak dan berbagai anggota tim sekolah adalah topik utama gosip di setiap sekolah. Mindy berada di tim pemandu sorak, tidak mungkin baginya untuk tidak mendengar sesuatu seperti ini. Dia hanya ingin mengubah topik pembicaraan. Dia tidak bisa memberitahu gadis kecil itu mengapa dia bahagia, karena itu terkait dengan sistem. Sistem? Anda telah mengalahkan Nikki Sanderson dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Nikki Sanderson, Basic Combat, Basic Dance, Elementary Muscle Control prasyarat, 20 Strength, 20 Dexterity, 20 Mental Strength, 10.000 kredit. Sistem, Anda telah mengalahkan Monica Dwayne dan telah menerima daftar kemampuannya. Kemampuan Monica Dwayne, Basic Combat, Basic Dance, Elementary Imitation, prasyarat, 20 Strength, 20 Dexterity, 20 Mental Strength, 10.000 kredit. Melihat Elementary Muscle Control dan Elementary Imitation, Luke sangat senang dan langsung memilih untuk mempelajarinya. Mindy masih di dalam mobil, dan dia tidak bisa berpura-pura terlalu bahagia saat mengirimnya pulang. Ketika gadis kecil itu turun dari mobil, dia tidak lupa mengingatkannya, ingatlah untuk memberitahu Damon tentang mencari teman baru hari ini. Juga, tunjukkan padanya video pelatihan Anda dan biarkan dia memberi Anda beberapa petunjuk. Petik 2. Mindy mengangguk tak berdaya dan membiarkan Luke menggosok kepalanya sebelum dia pergi. Dia kemudian mengeluh dengan suara rendah, "Huff, apakah kamu pikir kamu benar-benar saudaraku?" Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu, langkahnya perlahan menjadi lebih ringan. Pada akhirnya, dia bahkan terpental ke atas dan ke bawah. Sekarang, dia benar-benar lupa tentang ketiga pelacur itu, dan hanya merasa bahwa apa yang terjadi hari ini, sangat menarik. Jika seperti ini rasanya bersekolah, maka dia benar-benar harus, dengan benar, bersekolah di masa depan. Bergumam pada dirinya sendiri, gadis itu tidak bisa menahan senyum. Dia membuka pintu dan melihat Damon di ruang tamu dengan pensil dan buku catatan untuk membuat sketsa. Tapi dia tampak sedikit linglung. Sesekali, dia akan melihat teleponnya sebelum meletakkannya. Baru setelah Mindy memanggilnya, dia berbalik. Senyum di wajahnya segera menghilang, dan dia kembali ke ekspresi normalnya. Bagaimana itu? Apakah kamu bersenang-senang? Bab 1144, Patah Hati Ayah dan Pasangan Bosan. Iya, itu sangat menyenangkan. Mindy senang, dan tidak memperhatikan ekspresi halus ayahnya. Dia hanya tersenyum dan mengangguk keras. Oh, benar, Luke ingin kamu melihat teman-teman baruku. Hati Damon yang awalnya berkonflik sedikit terhibur. Bagus, putrinya tidak melupakan semua tentang ayahnya setelah pergi bermain. Dia harus tenang dan mencoba membiasakan diri dengan kenyataan bahwa Mindy memiliki teman sekelas dan bukan hanya dia. Sesaat kemudian, dia tercengang saat menyaksikan pertarungan sengit Mindy dan Nikki di layar. Setelah beberapa lama, dia bertanya, apakah temanmu juga? Mindy secara alami tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Dia segera memutar matanya. Dia tinggal di Upper West Side. Ayahnya adalah seorang manajer senior di beberapa perusahaan, dan ibunya adalah seorang akuntan. Damon bahkan lebih terkejut. Memang, dia tidak bertingkah seperti pembunuh, tapi dia benar-benar bisa bertanding denganmu. Mindy tertawa kecil. Ini adalah klub bela diri perempuan. Wajah Damon menjadi gelap. Apakah kamu bercanda? Klub bela diri pria akan mati jika mereka membuatmu kesal. Mindy tidak terburu-buru, dan memutar video kedua setelah yang pertama berakhir. Itu adalah video pertarungannya melawan Monica. Damon sekarang apatis, dan tidak menanyakan pertanyaan bodoh apakah gadis ini pembunuh seperti mereka atau tidak. Dia tahu bahwa putrinya akan memberitahunya. Itu karena Luke memberitahu Mindy untuk memberitahu Damon pasti akan memberitahu Damon. Tidak bertanggung jawab untuk tidak memberitahu Damon bahwa teman-teman kuat seperti itu telah muncul di sebelah putrinya. Tidak masalah apakah Luke telah memastikan bahwa kedua gadis itu baik atau buruk, yang utama adalah Damon harus memastikannya sendiri. Bagaimanapun,
Mindy adalah putrinya. 20 menit kemudian, Damon akhirnya mendengar apa yang terjadi dari putrinya yang terlalu bersemangat. Dia hanya punya satu kata untuk itu. Itu sangat normal bagi putrinya untuk bertemu dengan pelacur kampus seperti Brooke. Itu adalah sesuatu yang biasa dia hadapi, tidak perlu membuat keributan tentang hal itu. Ketabahan mental dan kebanggaan Mindy sudah cukup untuk mendukungnya melewati masa yang tidak nyaman ini. Pada akhirnya, itu hanya akan menjadi nasib buruk gadis-gadis itu. Tapi Luke telah menarik tali dan mengubah Nikki dan Monica menjadi teman Mindy, yang membuat hati Damon sakit. Bukankah ini seharusnya menjadi kehidupan biasa? Bagaimana putrinya pergi keluar dan dengan santai berteman dengan dua, kebersamaan. Dia berkonflik, tetapi tidak berencana untuk ikut campur dalam kehidupan sekolah putrinya. Tetapi dia mendengar bahwa kedua gadis itu bekerja sama untuk memukuli selusin preman ketika mereka berusia 13 atau 14 tahun, dan itulah cara mereka menjadi teman baik. Sekarang, Mindy dan kedua gadis itu berkumpul bersama, dan putrinya telah memukuli lebih banyak preman daripada yang mereka lakukan, dan sedikit menentang kehidupan sekolah biasa. Bagaimana jadinya jika ketiga gadis itu bersama? Damon merasa bahwa dia harus membuat rencana darurat untuk masa depan. Dia juga bisa menelepon Luke dan menanyakan apakah dia sengaja melakukannya. Tepat ketika Mindy akan beradaptasi dengan kehidupan barunya, mengapa dia tiba-tiba mendapatkan dua teman baru ini? Segera, Luke menerima telepon Damon saat dia dalam perjalanan ke Flushing. Dia tidak bisa diganggu untuk berurusan dengan ayahnya yang paranoid saat ini. Dia hanya bisa menjelaskan dengan pasti bahwa dia baru bertemu 2 atau 3 kali sebelumnya, dan dia tidak tahu bahwa mereka suka berkelahi. Dia hanya menemukan mereka karena mereka kebetulan berada di sekolah yang sama. Setelah meletakkan telepon, Damon juga merasa sedikit paranoid. Setelah menanyakan Mindy lagi, dia mengkonfirmasi bahwa Nikki dan Monica telah belajar di SMP Dalton selama 3 tahun dan telah menjadi pemandu sorak selama 2 tahun. Damon baru memutuskan sekolah mana yang akan mengirim Mindy 2 bulan lalu. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengatur agar mereka mendekati Mindy sebelumnya. Damon merasa lega. Setelah menyingkirkan Damon, Luke tiba di Flushing. Dia memarkir mobil di tempat parkir Departemen Kepolisian sebelum mengemudi di SUV. Upacara pembukaan resmi Stark Expo akan diadakan pada pukul 7 malam ini, dan akan mencakup pertunjukan skala besar. Saat itu pukul 5 sore, yang merupakan waktu masuk puncak. Orang-orang dan mobil mengubah tempat itu menjadi lautan kebisingan. New York masih dingin di bulan Februari, dan suhu berkisar sekitar 0 derajat, tetapi suasana di dekat tempat itu seperti tungku. Semakin dekat dengan venue, semakin panas suasananya. Mayoritas orang-orang di sekitar tidak lagi orang dewasa seperti siang hari, tetapi orang-orang muda yang tertawa dan bercanda saat mereka berkumpul di tempat tersebut. Mereka semua ada di sini untuk pertunjukan malam ini. Apa sifat paling menonjol dari Stark Industries? Reaksi pertama kebanyakan orang adalah uang. Sifat ini telah didukung oleh taipan tertentu selama lebih dari 10 tahun, dan sudah mendarah daging di hati semua orang. Tidak ada yang meragukannya. Pertunjukan Las Vegas tidak akan bisa dibandingkan dengan pertunjukan malam ini. Ketika sampai pada itu, pertunjukan Las Vegas adalah tentang menghasilkan uang, sementara pertunjukan besar yang diadakan Stark Industries ini, murni merupakan minat taipan tertentu. Penyanyi kelas atas, penari kelas atas, pesulap kelas atas, dan semua jenis akrobat kelas atas. Sang taipan tidak akan pernah menyewa apapun di bawah pemain kelas 1. Dia tidak bisa kehilangan muka. Ini adalah karnaval super yang dibuat oleh Stark Industries. Kebetulan, itu juga hari pertama tahun baru Imlek. Ada peningkatan jumlah orang Cina di Flushing dalam beberapa tahun terakhir, dan itu pada dasarnya setara dengan membangun Chinatown lain di sini. Perayaan tahun baru Imlek yang semarak berlangsung pada saat yang bersamaan. Meski tidak berada di area yang sama, banyak orang yang datang untuk merayakan tahun baru Imlek bisa merasakan suasana yang semarak. Kemudian, ketika mereka memasuki venue dan melihat pemandangan yang lebih hidup, semangat mereka secara alami melonjak. Banyak gadis yang mengenakan jaket tebal telah mengikatnya di pinggang mereka untuk memperlihatkan kulit yang cerah dan kecoklatan, yang cocok dengan malam yang berapi-api. Suasana di dalam mobil tidak begitu semarak. Setelah Luke mengambil alih kemudi, Selina meletakkan kursi dan berbaring sambil berkata, anak-anak muda ini bahkan lebih bersemangat daripada saat tahun baru. Luke mengemudi perlahan saat dia berpatroli di daerah itu. Dia menoleh dan bertanya, apakah kamu lelah? Selina berkata dengan lesu, aku tidak lelah. Hanya saja patroli sendirian terlalu membosankan. Nugget emas dapat bersembunyi di belakang dan menonton acara TV.
Saya hanya mendengarkan lagu paling banyak. Petik 2. Luke merasa geli. Sudah sulit bagimu. Kita akan menyelesaikan tugas ini dalam 3 hari. Anda bisa mengambil cuti kalau begitu. Petik 2. Selina bertanya, apakah aku tipe orang yang malas? Lukas tersenyum. Kamu tidak. Aku salah paham denganmu barusan. Apa yang kamu inginkan? Selina mengulurkan satu tangan di belakangnya. Gold Nugget yang tadi menonton TV langsung bangkit, mengambil kotak makanan di sebelahnya, dan memberikannya padanya. Membuka kotak makanan, dia mengenakan sarung tangan dan mengeluarkan sepotong kue Napoleon. Katakan padaku, apa yang terjadi ketika kamu pergi dengan Mindy hari ini? Bab 1145, Armor Kasar dan Salam Sengit. Luke terkekeh dan menceritakan apa yang terjadi. Sejak Luke masuk ke mobil, Selina tahu bahwa dia dalam suasana hati yang baik. Dia dan anjingnya telah berpatroli selama hampir 1 hari, dan dia perlu mendengarkan sesuatu yang menarik untuk mengangkat suasana hatinya. Luke tahu itu permintaan kecil, dan tentu saja tidak akan menolak. Ketika Luke menceritakan betapa kuatnya Nikki dan Monica, Selina lupa memakan kuenya. Dia ternganga lama sebelum dia bergumam, serius. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Tunggu, apa menurutmu mereka menyelinap keluar di malam hari untuk menghajar para hooligan? Geli, Luke menggelengkan kepalanya. Mereka mungkin pernah memukuli beberapa hooligan sebelumnya, tapi itu jelas bukan kebiasaan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kebiasaan bertarung mereka dari saya, dan saya tidak pernah menemukannya di database kami. Keluar di malam hari untuk menghajar penjahat juga merupakan bentuk pertempuran yang sebenarnya. Adapun betapa pentingnya membangun kebiasaan baik dalam pertempuran yang sebenarnya, lihat saja Selina. Luke tidak lagi khawatir bahwa Selina akan kalah jika dia bersikap terlalu mudah padanya. Meskipun dia hampir tidak pernah membunuh siapapun, Knee-Breaker lah sebelumnya telah berubah menjadi Devil Bone Breaker di New York, peningkatan ini dalam gelarnya cukup menunjukkan kemajuannya. Itu juga karena Nikki dan Monica, yang tidak terbiasa bertarung dengan kejam, hanya bisa dianggap sebagai akademisi. Tapi Luke tidak menyebutkan bahwa kedua gadis itu memiliki kekuatan super. Dia dan Selina tidak pernah membahas hal sensitif di luar. Bahkan jika mobilnya memiliki pertahanan yang cukup kuat, itu mungkin tidak membantu. Siapa yang tahu jika ada manusia super di antara puluhan ribu orang di sekitar mereka yang bisa menguping pembicaraan mereka. Keselamatan pertama. Semakin mereka tahu, semakin ketat mereka harus dengan diri mereka sendiri. Mereka benar-benar tidak bisa bersantai, atau itu akan menjadi masalah besar. Mereka berdua mengobrol di perjalanan. Puluhan ribu orang sudah bersorak di tempat tersebut. Pertunjukan akan segera dimulai. Luke dan Selina tidak pergi, tetapi hanya berpatroli di area yang pada dasarnya tidak ada orang. Mereka bukan petugas patroli atau petugas pendukung yang bekerja keras. Mereka tidak harus turun tangan untuk menjaga ketertiban, juga tidak harus menghadapi penggemar yang bersemangat. Adapun selebriti, mereka tidak terlalu tertarik. Luke telah mempromosikan Claire dengan berbagai cara di F2F, dan dia mulai menjadi penyanyi selebriti online. Selina, yang telah menyaksikan seluruh proses pembuatan bintang, kehilangan minat pada selebriti. Bahkan monyet kecil yang telah dia kalahkan di masa lalu dapat dikemas sebagai bintang, gosip tidak ada artinya baginya. Tepat ketika mereka mengira mereka bisa mengakhiri patroli hari ini dengan berputar, sebuah peringatan tiba-tiba terdengar di dalam mobil. Sebuah benda terbang yang tidak biasa mendekati tempat itu. Luke dan Selina melihat layar di konsol tengah. Dalam gambar yang ditransmisikan oleh pesawat tak berawak, sebuah bayangan menuju ke tempat pertunjukan, mengikuti 2 garis api. Keduanya berseru kaget. Selin curiga. Apakah ini sesuatu yang ditambahkan Tony Stark untuk menghidupkan suasana? Luke, bagaimanapun, menolak tebakan itu tanpa ragu-ragu. Itu tidak mungkin. Kecuali dalam keadaan darurat, pria itu tidak akan pernah merilis produk setengah jadi dan mempermalukan dirinya sendiri di depan puluhan ribu penonton. Juga, itu terlihat sangat kasar. Petik 2. Selina langsung mengangguk. Itu benar. Tidak heran saya menganggapnya jelek. Petik 2. Jika itu adalah baju besi Iron Man Tony, itu harus cantik, elegan dan berkelas. Mustahil untuk menjadi besar dan hitam. Luke sudah turun dari mobil. Beritahu petugas lain dan keamanan Stark untuk mengetahui bahwa sesuatu mungkin terjadi pada pertunjukan, dan untuk terus menjaga ketertiban. Selina berkata, oke, dari petugas yang bertugas di sini, dia dan Luke mungkin satu-satunya yang memiliki nomor happy. Bahaya sebenarnya adalah penonton berlarian dengan panik dan menyebabkan injak-injak. Dengan puluhan ribu orang di sini,
terlalu mudah bagi orang untuk diinjak-injak, menyebabkan ratusan korban. Jadi, yang terbaik adalah memilah Tony terlebih dahulu dan melihat apakah mereka bisa memancing penyerang tak dikenal ini keluar dari venue. Ketika Selina mulai menelepon, Luke menghilang ke dalam kegelapan di depan. Luke tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia memakai sepasang lensa saat dia berlari, dan melihat gambar yang ditransmisikan oleh drone. Benda yang menuju tempat itu tampak seperti baju besi logam setengah jadi. Port mentah dan paku keling bisa dilihat di permukaannya. Pelat logam hanya melindungi beberapa bagian vital. Tidak ada helm, hanya sepotong kecil logam yang mencuat di belakang kepala. Itu tidak sekuat Mark 0 Chungki awal Tony. Namun, itu jelas memiliki sistem tenaga yang lebih baik daripada Mark 0 mentah. Itu melompat saat maju, dan bisa melompat puluhan meter setiap kali dengan semburan api yang tampak sangat ekonomis. Meskipun kecepatannya tidak terlalu buruk, perbedaan antara bisa terbang dan melompat terlalu besar. Tony bisa terbang lebih cepat dari pesawat Mach 2, siapa yang tahu berapa kali lebih cepat dia daripada melompat seperti belalang ini. Setelan ini setidaknya beberapa tingkat lebih rendah dari setelan Iron Man Tony saat ini. Berpikir cepat, Luke berubah menjadi bayangan transparan dan menyerbu menuju tempat pertunjukan. Di sisi lain, panggilan Selina tersambung dengan cepat. Happy masih ingat bagaimana Luke dan Selina melawan teroris di Los Angeles dan menyelamatkan gedung. Dia tidak berpikir bahwa Selina akan membuat lelucon tentang ini. Bahkan jika itu lelucon, Tony bisa keluar nanti dan menarik semuanya kembali ke jalurnya dengan satu atau dua leluconnya sendiri. Sang Taipan memiliki penggemar yang tidak punya pikiran di seluruh Amerika. Jika dia pergi di tengah pertunjukan, itu tidak lebih dari topik percakapan, dan tidak ada yang akan mengkritiknya karena itu. Bagaimanapun, Taipan itu sering melakukannya sebelum dia menjadi Iron Man. Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Happy dan penjaga keamanan bergegas ke panggung dan menyeret Tony pergi. Sayangnya, sudah terlambat bagi mereka untuk mundur. Tepat ketika Tony mendengar peringatan Happy dan bekerja sama dengan penjaga keamanan untuk mundur, sosok itu melompat ke atas layar besar di luar venue. Kemudian, dengan dorongan yang luar biasa, api menyembur dari kakinya saat dia melompat ke udara dan kemudian mendarat di atas panggung. Tepat sebelum dia mendarat, api di kakinya padam, membuatnya bisa mendarat dengan mudah. Hampir seketika, Tony bertemu dengan tatapan orang itu, dan mereka berbicara pada saat yang bersamaan. Tony Stark, apakah kamu mencariku? Pria itu tersenyum, tetapi wajahnya kaku, dan bekas luka panjang di bawah mata kirinya memberinya tatapan mengintimidasi. Dia menggumamkan kutukan dalam bahasa Rusia. Benda seperti tongkat di tangannya tiba-tiba memanjang dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari 2 detik, telah terbelah dan berubah menjadi 2 cambuk panjang. Pada saat yang sama, cambuk bersinar dengan cahaya listrik putih kebiruan saat busur listrik halus yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Orang itu memukul dengan cambuk di tangan kirinya. Menghindari. Tony segera berteriak dan mendorong Happy menjauh. Penjaga keamanan secara tidak sadar menghindari serangan itu. Tidak masalah bagi mereka untuk memblokir peluru untuk Tony, tapi cambuk ini tidak terlihat seperti sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia.